You bisa cerita ke I. Tenang aja, my wife bilang pulang agak malam. Dia lanjut shopping sama temannya. Jangan sir, ini nggak benar. Aku nggak enak sama Mam Linda. Aku bisa jaga rahasia, Sri. Aku bakal dengerin kamu. Aku capek. Aku jauh dari rumah. Aku jauh dari suami. Aku cuma pengen ngerasa ada yang peduli. I so care to you, Sri. Aku seharusnya nggak di sini. Tenang, Sri. Duduk dulu sini. Lepasin. Ini salah, sir. Don't scary, Sri. Gak akan ada yang tahu, Sri. Aku takut Mam Linda tahu. Ini duit belanjaan tinggal segini mas. Listrik belum kebayar, cicilan motor juga jatuh tempo minggu ini. Aku tahu gaji bulan ini juga nggak full. Langsung dipotong buat bayar hutang yang udah kita ambil. Tiap bulan selalu kayak gini. Kita hidup cuma berdua aja masih ngos-ngosan. Gimana nanti kalau kita udah punya anak? Apa nggak makin melarat hidup kita? Jangan ngomong gitu terus sayang. Aku juga kepikiran. Aku juga capek loh. Capek doang gak cukup mas. Hidup gak jalan cuma pakai capek. Aku tiap hari mikir, takut, coba hemat-hemat, tapi ujung-ujungnya tetap kurang. Terus kamu mau akunya gimana? Nyari duit dari mana lagi? Ri, minta gula sedikit ya. Di rumah udah habis. Iya bu, gak apa-apa. Wah, lagi mikirin tagihan ya? Sama nih aku juga. Sekarang hidup makin berat, semua harganya naik, uang banyak makin gak berasa. Hahaha, iya bu, serba kurang bikin pusing. Ngomong-ngomong, kemarin aku dengar ada lowongan kerja ke luar negeri, jadi TKW, gajinya gede, bisa puluhan juta. Tetangga RT sebelah baru pulang, langsung bisa renov rumah. TKW? Kamu jangan mikir ke situ dulu sayang. Ini makasih ya gulanya Bu Sri. Kamu denger sendiri kan? Aku takut sayang, kita bakal jauh. Takut kamu kenapa-napa juga. Tapi aku lebih takut hidup gini terus mas. Aku capek jadi orang yang tiap hari ngitung duit yang selalu kekurangan. Kita pikirin pelan-pelan. Tapi kayaknya ini satu-satunya jalan. Ini lowongan lengkapnya Mbak, ada di sini. Kerjanya jelas, rumah bersih, majikannya juga baik. Gaji bersih bisa sampai 20 juta sebulan. 20 juta? Beneran segitu? Ini beneran gak Pak Lurah? Iya Sri, banyak warga sini yang sudah berangkat. Pulangnya bisa bangun rumah beli tanah. Tapi ini jauh Pak Lurah, istri saya belum pernah jauh dari saya. Apalagi sampai ke luar negeri. Tenang aja mas, semuanya bakal diajarin. Dari berangkat sampai kerja, tinggal ngikutin aja kok. Kalau ini berhasil, kita nggak perlu mikirin tagihan tiap bulan lagi mas. Aku tahu, tapi aku takut kehilangan kamu sayang. Takut kamu kenapa-napa di sana. Terus kamu maunya gimana? Kita nunggu hidup berubah sendiri? Nunggu duit jatuh dari langit? Aku capek hidup pas-pasan mas. Keputusan tetap di tangan kalian. Kesempatan gak datang 2 kali loh. Ini persetujuan suami dan istri. Kalau mas setuju, tinggal tanda tangan aja. Kalau aku tanda tangan, janji jaga diri ya. Aku janji, aku lakuin ini buat kita, buat masa depan kita. Nih, sekarang giliran Mbak. Semoga ini jadi jalan rezeki buat kalian ya. Kita bakal kuat kan? Kita bakal jauh-jauhan Sri.
Harus kuat, Mas. Ini demi kita, Mas. Kok rasanya cepet banget ya? Baru kemarin kita ke balai desa, sekarang aku udah mau berangkat. Emang gitu. Siap gak siap, waktu bakalan terus jalan sayang. Kamu beneran ikhlas aku pergi? Ikhlas gak ikhlas, aku harus rela. Aku gak mau kamu terus hidup kekurangan sama aku. Aku takut, Mas Atep. Aku takut sendirian, takut kangen, takut kita berubah. Kamu jangan mikir macam-macam cinta. Kamu fokus kerja, ingat tujuan kita. Demi masa depan kita kan. Aku janji bakal jaga diri. Aku nggak mau ngecewain kamu. Ingat, jangan lupa pulang. Jangan lama-lama di sana. Jangan nyaman di sana ya. Aku bakal pulang, Mas. Aku pulang buat kamu. Mbak, boarding sebentar lagi. Silahkan bersiap. Hah? Iya, Mbak. Nanti kalau kamu pulang, kita hidup enak. Aku pengen punya anak cewek yang cantik kayak kamu cinta. Kamu ini bisa aja. Aku serius. Aku pengen punya keluarga kecil sama kamu. Sama anak perempuan kita yang cantik. Iya, nanti habis aku pulang ya, sayang. Jangan sering mikir yang aneh-aneh ya. Kalau lagi capek, telepon aku aja. Kamu juga jaga diri, jangan sakit loh. Nanti nggak ada yang ngurusin. Boarding terakhir, Mbak. Aku berangkat ya. Aku tunggu kamu pulang ya. Semoga jarak ini cuma sementara. Sui, nanti sore mau ada tamu. Kamu pastikan ruang tamu beres sebelum aku datang ya. Iya, Mam. Sudah hampir selesai. You are very fast, Rui. Terima kasih, Sir. Good, aku percaya sama kamu. Kamu nggak capek, Rui, kerja dari pagi? Enggak, Sir. Udah biasa kok. Kamu selalu bilang udah biasa, Sri. Padahal wajah kamu kelihatan lelah, Sri. Aku cuma mau kerja jadi pembantu yang baik di rumah ini, Sir. Kamu jauh dari keluarga ya, Sri. Iya, suami aku di Indonesia. Aku belum punya anak. You woman so strong, Sri. Saya salut. Maaf, Sir. Aku lanjut bersih-bersih ya. Santai saja, Sri. Saya cuma ngobrol kok. Aku harus kerja, Sir. Kamu kaku sekali sama aku. Bukan begitu, Sir. Aku cuma jaga sikap. Gak enak sama Mam. Oke, remember yes. Kamu aman di sini. Kamu gak usah takut. Kalau nggak ada apa-apa lagi, aku mau lanjut ke dapur, Sir. Mau masak. Kerjamu bagus sekali, Sri. Sir, kalau nggak ada kerjaan lagi, aku mau istirahat, boleh ya? Duduk di sini sebentar, Sri. Kamu seharian kerja, minum sedikit nggak apa-apa. Aku nggak bisa minum, Sir. Sedikit saja. Anggap aku ini teman ngobrol. You kelihatan beda malam ini. Biasa aja kok, Sir.
kamu kangen rumah? Aku kangen suami aku, tapi aku harus kuat. Terkadang orang kuat juga butuh ditemani, Sri. Rasanya aneh. Hahaha, lama-lama terbiasa kok, Sri. Aku sering ngerasa sendirian di sini. Aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Aku nggak punya siapa-siapa di sini. You bisa cerita ke I. Tenang aja, my wife bilang pulang agak malam. Dia lanjut shopping-shopping sama temannya. Jangan, Sir. Ini nggak benar. Aku nggak enak sama Mam Linda. Aku bisa jaga rahasia, Sri. Aku bakal dengerin kamu. Aku capek. Aku jauh dari rumah. Aku jauh dari suami. Aku cuma pengen ngerasa ada yang peduli. I so care to you, Sri. Aku seharusnya nggak di sini. Tenang, Sri. Duduk dulu sini. Lepasin. Ini salah, Sir. Don't scary, Sri. Gak akan ada yang tahu, Sri. Aku takut Mam Linda tahu. Apa yang baru saja aku lakuin? Aku hilaf. Enggak, ini enggak mungkin. Tolong jangan sekarang. Aku enggak mungkin hamil. Aku cuma salah sekali. Cuma sekali. Kenapa harus begini? Atep, aku kangen. Aku mau cerita. Enggak. Aku mau bilang apa ke kamu? Aku harus bilang apa? Aku belum siap. Aku bahkan gak berani ngaku. Kenapa aku nggak nolak dari awal? Kenapa aku nggak pergi malam itu? Kalau aku bilang ke Mas Atep, aku hancur. Kalau aku diam, aku juga hancur. Aku harus kerja. Aku harus pura-pura normal. Nanti aku pikirin. Sekarang aku harus kuat. Ini sudah masuk bulan ketiga ya. Detak bayinya udah normal. Hah? Bulan ketiga? Iya, semuanya kelihatan baik. Janinnya sangat sehat. Enggak mungkin. Hitungannya sudah jelas. Sudah bulan ketiga. Kamu harus jaga kondisi ya. Aku harus gimana, Dok? Pertama, kamu jangan panik. Kedua, hindari kerja berat. Ketiga, kamu perlu kontrol rutin. Kalau bisa, jangan sendiri. Kalau aku kerja di rumah terus, bahaya. Kurangi kerjaan yang berat. Dan kamu perlu istirahat. Aku nggak bisa berhenti kerja. Aku butuh kerjaan ini. Pelan-pelan saja ya. Kesehatan kamu dan calon anak kamu penting. Dari kemarin gak ada kabar tentang si Sri. Biasanya tiap minggu dia nelpon. Sri belum ngabarin juga Mas Atep. Kok lama banget ya? Biasanya dia hampir tiap hari ngabarin loh. Iya nih Bu Wulan, aku chat cuma dibaca, nelpon juga gak diangkat. Aku sebenarnya mau bilang, tapi takut kamu kepikiran. Bilang apa Bu? Aku denger-denger cerita banyak TKW yang pulang bawa masalah. Hahaha, masalah apaan sih Bu?
Ada yang pulang jadi beda sikapnya. Duitnya banyak, sikapnya berubah jadi sombong. Yang lebih serem itu ya, ada yang selingkuh sama majikan loh. Bulan, jangan bercanda deh. Aku nggak nuduh Sri, cuma cerita orang-orang aja kok. Sri bukan orang kayak gitu. Dia berangkat buat kita. Dia janji buat masa depan kita. Iya, aku tahu. Tapi jarak itu berat, Mas Atep. Lama-lama orang juga bisa berubah. Dia janji di bandara, dia janji bakalan jaga diri. Doain aja yang baik-baik ya. Sri, angkat ya. Aku cuma pengen dengar suara kamu doang, Sri. Kenapa susah banget dihubungin sih sekarang? Ku pulang dulu ya. Iya, Bu. Hati-hati di jalan ya, Bu. Sri, kamu kenapa? Aku khawatir. Tolong kabarin aku, Sri. Jangan sampai cerita itu benar. Sri, Mas, itu anak siapa? Cantik ya kayak kamu. kita cari tempat duduk dulu ya. Sri, jawab sekarang. Itu anak siapa? Tolong jangan di sini. Hahaha, kamu pulang bawa bayi, terus aku disuruh tenang. Pok, Bu, mohon jangan menghalangi jalur. Umurnya berapa? 2 minggu. 2 minggu? Berarti kamu hamil lama di sana. Aku mau jelasin, Mas. Jelasin apa, Sri? Aku nunggu kabar berbulan-bulan. Kamu ngilang, sekarang kamu pulang bawa bayi. Aku salah. Aku takut. Aku nggak tahu harus ngomong gimana. Maafin aku, Mas. Jadi, semua janji di bandara dulu itu bohong. Aku nggak pernah niatan nyakitin kamu, Mas. Tapi kamu udah nyakitin aku, Sri. Kita pulang ke rumah orang tua aku. Di sini aku nggak sanggup. Iya, aku ikut keputusan kamu. Sri, ini anak siapa? Maafin aku, Bu. Aku salah. Udah, nggak usah muter-muter. Jawab yang jelas. Anak ini bukan anak kamu, Mas. Astagfirullah, kenapa bisa gini, Sri? Jelasin dari awal. Jangan ada yang ditutup-tutupin, Sri. Di sana aku sendirian. Aku capek. Aku rapuh. Majikan aku kebablasan. Aku nyesel tiap hari selama di sana. Hahaha. Jadi kamu selingkuh sama majikan kamu sendiri? Iya, aku nggak berani cerita ke siapa-siapa. Aku takut diusir. Aku takut cerita ke kamu karena takut kamu ninggalin aku. Kamu yang ninggalin aku duluan, Sri. Kamu ninggalin mimpi kita. Kamu tahu nggak rasanya jadi orang tua denger ini? Maafin aku, Bu. Aku siap nerima apapun. Atep, ini keputusan kamu. Kami ikut. Kamu inget di bandara dulu, aku bilang pengen punya anak, cewek yang lucu. Aku inget. Sekarang kamu kabulin, tapi bukan sama aku, bukan anak aku. Rasa sakitnya, sakit hati aku, mimpiku dirampas gitu aja. Aku kehilangan kepercayaan, aku kehilangan kamu. Tolong jangan tinggalin aku sekarang.
Aku pengen kita cerai. Kalau itu keputusan kamu, kami hormati, Atep. Besok kita urus ke pengadilan. Aku nggak sanggup pura-pura kuat lagi. Kita mulai sidangnya. Atep, kamu yang mengajukan cerai, alasan kamu apa? Pengkhianatan, Pak. Istri saya hamil dan melahirkan anak dari laki-laki lain. Sri, kamu membenarkan? Iya, Pak. Aku salah. Kalian sudah pikirkan baik-baik keputusan ini? Sudah, Pak. Saya nggak sanggup nerusin. Aku masih berharap, Pak. Aku tahu aku salah, tapi aku mau tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting, tapi pernikahan kamu juga soal kepercayaan kedua belah pihak. Mas Atep, kita pernah janji buat masa depan kita. Jangan gini caranya. Janji itu telah hancur waktu kamu bohong. Aku nggak kuat lagi nahan sakit. Tolong fokus, Atep. Apakah kamu tetap pada keputusan kamu untuk bercerai? Iya, Pak. Saya minta cerai. Aku nggak minta dibela. Aku cuma minta kamu ingat, aku pernah jadi istri kamu. Justru karena itu aku berhenti di sini. Aku nggak mau benci kamu seumur hidup. Aku juga nggak bisa terus nahan rasa sakit ini. Dengan ini, pengadilan mengabulkan permohonan pernikahan kalian resmi berakhir. Jadi ini selesai ya? Selesai. Semoga kamu kuat ngurus anak kamu itu. Aku bakal kuat, mau nggak mau. Kamu bisa pulang, jaga diri dan anak kamu. Pagi Mbak, aku tetangga sebelah, mau nyapa aja. Pagi. Halo, kenalin saya Sri. Sini masuk aja nggak apa-apa. Bayinya lucu ya, umur berapa Mbak? Baru 1 bulan. Mbak, sendirian aja Mbak? Iya, baru pindah juga. Kalau butuh apa-apa bilang aja Mbak. Di sini orangnya saling bantu kok. Terima kasih ya. Tenang ya, ibu di sini. Suaminya kerja di luar kota ya Mbak Sri? Enggak, kami udah pisah, baru aja. Oh, maaf Mbak. Enggak apa-apa. Aku balik dulu ya Mbak Sri. Kalau perlu bantuan, ketuk pintu aku aja. Iya, makasih ya. Kamu lahir dari kesalahan ibu, tapi kamu gak salah, Nak. Ibu kehilangan rumah, kehilangan kepercayaan bapak kamu, kehilangan segalanya. Tapi ibu masih punya kamu. Ibu bakal kerja apapun asal kamu aman. Ibu janji kita mulai dari sini pelan-pelan walau semuanya berat.